wabarakatuh. Kami adalah mahasiswa program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan video dokumenter selama pengerjaan proyek pengembangan instrumen tes untuk mengukur tingkat efektivitas matematik siswa SMP kelas 7 pada materi algebra. Sesuai kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Oleh sebab itu, izinkan kami dari kelompok 6 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh tinggi di negeri Sita. Indah Pertiwi nama diberi, gadis cantik dari Kijang. Jalan-jalan ke Jakarta, sehingga kita di Bekasi. Assalamualaikum semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fadila Viola. Terima kasih. Di taman bunga elok sekali, mawar merekah, wangi sekali. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Safira Nurijati. Di kebun memetik stroberi diambil rasanya manis. Muhammad Faisal Genur Fikri nama diberi, budak Jawa senyumannya manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Tidak lupa kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul untuk melakukan atau beraktivitas di kelas dalam mata kuliah evaluasi belajar dan pembelajaran. Sebelumnya kami akan menampilkan terlebih dahulu apa-apa saja yang sudah kami lakukan dalam tes instrumen ini. Yang pertama itu kan kami sebelumnya sudah membuat isi, terus kami membuat soal. Selanjutnya kami melakukan validasi yang dilakukan oleh guru SMP, guru mata pelajaran matematika SMP kelas 7 yang dosen Indonesia Bahasa MPD. Tahap selanjutnya kami melakukan tes ini kami lakukan di SMP Negeri 3 Bintan, yang mana tesnya ini diikuti oleh 25 siswa. Setelah melakukan tes, kemudian kami melakukan koreksi dan mengolah data. Selanjutnya kita melakukan validasi butir soal, yang dimana di sini
suatu soal itu dikatakan valid jika R hitungnya lebih besar dari R tabel. Soal nomor 1 sampai nomor 5 tergolong valid dan karena berada pada klasifikasi 0,40 R lebih besar dari 0,40 dan R lebih kecil atau sama dari 0,60 yang menunjukkan validitas butir soal tes cukup tinggi. Nah, untuk reliabilitas soal kami itu tesnya cukup tinggi karena berada pada klasifikasi 0,4, R-nya lebih besar dari 0,4 dan lebih kecil atau sama dari 0,6. Nah, untuk daya pembedanya nomor 1, 2, dan 5 itu daya pembedanya pada interval R-nya pada interval 0,2 sampai 0,4 sehingga butir tes tersebut mempunyai daya pembeda yang cukup. Lalu untuk soal nomor 3 dan 4 itu mempunyai daya beda yang pada interval 0,4 sampai 0,7 sehingga butir tes tersebut mempunyai daya beda yang baik. Nah, untuk indeks kesukaran, untuk soal kami kan ada 5 soal uraian. Nah, itu indeks kesukarannya itu sedang semuanya. Jadi dari nomor 1 sampai 5 indeks kesukarannya sedang. Nah, pada uji coba instrumen tes uraian 5 soal dari uraian tersebut sudah tergolong valid. Maka soal tersebut memang layak untuk dicobakan ke sekolah. Selain itu, tingkat reliabilitasnya yang cukup tinggi sehingga soal uraian tersebut dapat mengukur kemampuan siswa dengan baik. Teman, selanjutnya kita membahas tentang kendala dan solusi. Kesulitan memilih atau menemukan materi yang sesuai dengan indikator kemampuan berpikir kritis yang sesuai dengan yang kami dapatkan. Solusinya itu penulis memperbanyak tinjauan pustaka dan konsultasi, lalu mengidentifikasi indikator yang relevan dan sesuai dengan tujuan pengukuran penulis. Nah, selanjutnya ada kesulitan dalam menemukan sekolah ketika ingin uji coba soal karena siswa itu udah mau ujian. Selanjutnya kita masuk ke praktik baik. Nah, praktik baik yang pertama itu menambah relasi. Selanjutnya ada menambah bahan bacaan. Selanjutnya pemahaman yang lebih tentang kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya ada pengetahuan tentang indikator kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya ada keterampilan dalam merancang instrumen tes yang valid. Pelajari konsep validitas instrumen tes, keterampilan dalam menganalisis data hasil evaluasi. Selanjutnya ada belajar manajemen waktu yang baik. Selanjutnya memahami cara membuat kisi-kisi. Selanjutnya adalah kesimpulan dari instrumen tes yang kami lakukan. Instrumen tes ini adalah alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan, pengetahuan, keterampilan, atau nilai seseorang terhadap suatu materi atau topik tertentu. Gurunya mengatakan ini terlalu sulit, ternyata tingkat kesukarannya apa? Sedang. Masuk kan? Udah cocok kan? Nah, jadi, itu satu. Yang kedua, mengukur soal bukan mengetahui bagaimana kemampuan siswa, tapi sejauh mana tujuan pembelajarannya. Jadi kalau siswa kita bodoh-bodoh, jangan soalnya yang menyesuaikan, jangan meteran menyesuaikan yang diukur. Ya paham? Jadi kalau soalnya bodoh, tujuan pembelajarannya dulu yang diatur. Nah, itu tadi berarti penilaian si guru dengan siswanya terhadap siswanya juga tidak, berarti gurunya juga tidak bisa memprediksi kemampuan siswanya. Buktinya hasilnya tidak sulit, tapi hasilnya sedang. Harusnya Anda itu boleh mendengarkan apa yang disarankan itu, tapi kembali lagi kepada teori pengembangan instrumen tadi. Teman-teman, terima kasih ya sudah menyaksikan video dokumenter dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika teman-teman memiliki kritik dan saran, boleh banget disampaikan lewat kolom komentar. Hendaklah kita peliharakan kaki Daripada berjalan membawa rugi. Sekian video kali ini. Nilai fase berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.